Puji Tuhan, salam semua saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Kim Ginting dari MAP Virtual Church. Ya, kita baru launching di tahun 2022 ini, di mana ini adalah wadah untuk semua hamba-hamba Tuhan nanti antar seluruh denominasi untuk bisa bersama-sama memberitakan firman melalui channel MAP Virtual Church. Kita tidak ada membedakan dari denominasi manapun boleh. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini di awal tahun 2022 ini tentu banyak harapan-harapan kita, ya, banyak keinginan-keinginan yang mungkin sudah kita rencanakan sepanjang tahun 2022 ini. Tapi sebagaimana misi daripada MAP Virtual Church di dalam pemberitaan firman sepanjang tahun ini dan seterusnya, yaitu pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang diutamakan di dalam hal kasih, dalam hal kuasa, dan dalam hal berkat. Nah, jadi pada saat ini saya mau menyampaikan bagaimana kita mengawali tahun 2022 ini dengan tetap belajar, mencari, ya, untuk lebih lagi mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sebagian kita berpikir, saya sudah dari dulu menjadi orang Kristen, ya, saya sudah kenal kok Tuhan Yesus. Nah, ini yang kadang berbahaya, ya, karena kita sudah merasa kita pintar, kita sudah merasa kita kenal Tuhan dengan benar gitu. Nah, padahal ya bagaimana seorang manusia yang sangat terbatas ini bisa benar-benar mengenal seluruh kehidupan Tuhan Yesus ataupun mengenal Tuhan Yesus yang tak terbatas, Allah kita yang tidak terbatas. Tidak mungkin bisa kita sempurna mengenal Dia kalau Dia tidak singkapkan. Dan seumur hidup kita nanti, kita tetap harus terus belajar mengenal Tuhan dengan benar. Karena dari iman kita pun nanti akan bertumbuh, ya, iman itu tidak langsung. Begitu kita mengenal Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi orang Kristen, tidak langsung iman kita iman dewasa. Iman kita itu iman anak bayi istilahnya. Istilahnya perlu pertumbuhan. Itulah perlunya kita belajar firman. Sehingga dari firman itulah akan mengajar, mendidik, ya, menegur, menasihati untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman akan pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya terus tetap belajar, tetap mencari melalui firman-Nya dan tentu dari pemberitaan-pemberitaan dari hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan tentu juga sebagai wakil Tuhan untuk menjadi alat memberitakan firman untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kami dari MAP Virtual Church pun menitik beratkan pengenalan akan Tuhan Yesus, itulah yang utama. Karena itu inti dari seluruh kehidupan kita. Ya, kalau tanpa kita mengenal dengan benar, ya kita sia-sia nanti akan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tema kita hari ini adalah mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan berhasil. Ya, artinya di sini kenapa mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan berhasil? Karena banyak kita ini hanya sebatas tahu Tuhan tapi tidak kenal. Atau kenal Tuhan tetapi tidak berhasil di dalam pengenalan akan Tuhan itu. Makanya ada tahap-tahap di dalam kita, kerohanian kita di dalam kekristenan ini. Ya, tidak bisa langsung kita dewasa rohani. Kita perlu tahap demi tahap. Jadi setiap saat, kapan ada waktu pun, saya berharap ya kita semua saudara-saudara yang mendengar ini juga ya tetap mencari, ya, melalui firman-Nya, melalui mendengar firman dari berbagai-bagai hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini bisa dilihat di media begitu banyak sekali, ya, bisa saudara belajar dari situ. Nah, saya berharap juga ya saudara kita di dalam belajar mengenal akan Tuhan ini mengosongkan diri kita supaya firman itu sepenuhnya yang berotoritas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus untuk segala kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kasih karunia anugerah Tuhan. Biarlah hidup kami Bapa selama kami ada di muka bumi ini
Biar kami terus dituntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari kami hal-hal yang selalu menghambat kami, baik hal-hal duniawi, kedagingan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan bagimu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu pun Kau urapi, supaya firman yang diberitakan ini murni, hanya apa yang Roh Kudus kehendaki, sehingga yang mendengar, setiap anak-anak Tuhan mendengar pun diberkati dengan firman ini, dan apa yang mereka cari mereka temukan di dalam firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan untuk hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai tema kita tadi, mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan berhasil, kita ambil ayat firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 5-8. 2 Petrus 1 ayat 5-8, saya bacakan buat kita. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, ayat 8-nya dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Jadi dari firman yang kita baca ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat di sini kalau dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi ada respon kita di dalam hal kita mengenal Tuhan itu. Harus kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Nah, kita pertama harus punya iman dulu. Ya, harus punya iman artinya berarti kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu kita menambahkan kepada iman percaya kita itu kebajikan. Kebajikan ini apa? Hal-hal yang baik, yang usaha kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itulah kebajikan-kebajikan. Nah, jadi di sini inilah peran kita sebagai orang yang sudah percaya mengikut Yesus. Bukan hanya kita diam saja dan kita bilang kita sudah percaya, sudah pasti selamat, begitu ya. Nah, kehidupan kita untuk percaya kepada Yesus itu tuh bukan hanya sebatas supaya kita selamat. Tetapi kita sudah diselamatkan, Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, bukan hanya untuk kita diselamatkan saja, tetapi kita masih ada hidup di dunia ini untuk tujuan-tujuan Tuhan. Kalau bukan karena ada tujuan Tuhan, tentu apa? Ya setelah kita diselamatkan ya udah kita diangkat semua atau kembali semua kepada Bapa gitu ya. Tapi tidak. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menyatakan semua sudah selesai. Dosa, kutuk dosa sudah selesai dan tidak berkuasa bagi kita lagi. Tetapi di dalam kita masih hidup di dunia ini masih ada proses penyucian, yaitu pengkudusan diri ya. Dosa yang keturunan itu sudah dipatahkan. Tetapi dosa yang dari Adam itu sudah dipatahkan maksud saya. Tetapi apa? Kita selama masih hidup ini masih bisa berbuat dosa karena kita ini bukan robot. Ya, kita itu punya free will, kita punya kebebasan untuk apa? Melakukan yang baik, yang benar atau tidak, ya, mengikuti perintah-perintah Yesus atau tidak. Kita punya kebebasan. Itu diberikan siapa? Tuhan juga pada waktu saat menciptakan Adam dan Hawa. Dia memberikan kebebasan, free untuk bisa memilih. Tetapi Tuhan sudah menyatakan kalau kau memilih bukan jalan yang Tuhan tetapkan berarti binasa. Nah, sekarang banyak hal-hal yang kita lakukan ini, apakah itu hal-hal yang menurut firman jalan yang benar yang ditentukan Tuhan. Makanya di sini kita belajar lebih lagi mengenal Tuhan di dalam apa yang Dia mau rencanakan buat kita, apa yang Dia maksudkan untuk kita bisa mengikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi hal-hal baik itu bukan kita dengan diam saja, tapi harus berusaha.
dengan sungguh-sungguh dikatakan di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan segenap hati melakukan hal-hal yang baik. Kalau orang yang sungguh-sungguh tentu dengan segenap hati, dan itu akan ditambahkan kepada iman kita. Nah, tadi dasarnya adalah iman. Tetapi itu tidak cukup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak cukup sampai situ kita untuk mengenal Tuhan itu dengan hal baik, ya. Kita sudah punya iman, terus kita sudah melakukan hal yang baik. Tetapi dikatakan di sini apa? Kepada kebajikan itu pengetahuan. Kita juga harus punya pengetahuan. Pengetahuan ini tentu apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan akan apa yang Tuhan merencanakan di dalam hidup kita. Pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan yang salah juga. Ya, jadi kita kalau tahu itu, tentu kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Karena kita tahu itu tidak baik dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah perlunya pengetahuan ini. Makanya setiap orang percaya, orang Kristen sudah sepantasnya dan sewajibnya lah harus tetap belajar, harus tetap mencari melalui firman-Nya untuk lebih mengenal Tuhan supaya punya pengetahuan akan Allah. Nah, kepada pengetahuan ini juga tidak cukup. Dikatakan apa? Penguasaan diri. Setelah kita punya pengetahuan, kalau kita tidak bisa menguasai diri, tentu itu tidak akan bertahan, ya, tidak akan bisa stabil gitu. Jadi kalau kita tidak menguasai diri, banyak hal yang kita mungkin lakukan secara keinginan-keinginan daging kita. Ya, pengetahuan itu bisa kita lakukan hanya sebatas supaya kita lebih pintar dari yang lain atau lebih dilihat lebih berharga dari orang lain. Ini pengetahuan yang seperti ini berbahaya. Dan kita di dalam kalau kita tidak punya penguasaan diri, itu hal-hal kedagingan yang akan kita lakukan. Makanya salah satu daripada buah roh, yaitu di dalam Galatia 5 itu, buah-buah roh itu salah satunya adalah penguasaan diri. Jadi orang yang bisa menguasai dirilah yang bisa berjalan di tempat yang tetap ditentukan oleh Tuhan. Artinya kalau kita menguasai diri, berarti kalau ada godaan, ya, kalau ada sesuatu yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan, kita bisa menahan diri kita, ya. Atau hal-hal yang mungkin tidak baik yang harusnya kita tidak lakukan, ya, kita tidak akan lakukan karena kita bisa menguasai diri. Menguasai diri itu bisa aja kalau tadinya kita mau berkata-kata kotor karena kita tahu itu tidak benar, ya kita tidak berkata-kata kotor, ya. Atau tadinya kita mau membenci orang karena kita tahu itu tidak baik, kita bisa menguasai diri untuk tidak membenci. Atau membalas orang, kita tidak mau membalas orang karena kita tahu bahwa kita harus menguasai diri. Nah, tetapi tidak sebatas itu saja, saudara. Ini sangat-sangat complicated gitu, sangat-sangat detail sekali Tuhan mau kita supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Nah, makanya dibilang setelah penguasaan diri itu, ya, kepada penguasaan diri ketekunan juga harus ditambahkan. Nah, di dalam menguasai diri ini tidak bisa hanya sekali-sekali. Kita tetap harus setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tetap kita harus tekun dalam menguasai diri kita. Tekun di dalam kita mencari pengetahuan akan Tuhan. Tekun di dalam apa? Di dalam melakukan hal-hal yang baik. Nah, makanya perlu di sini ditambahkan ketekunan. Ya, jadi orang tekun itu biasanya ulet, ya, karena apapun yang dia lakukan itu dia tekuni pasti berhasil, ya, banyakan yang berhasil. Nah, kepada ketekunan ini juga kesalehan. Nah, kalau kesalehan ini kita tahu hidup seorang Ayub adalah orang yang paling saleh pada zamannya itu, ya. Dikatakan tidak ada orang yang lebih saleh dari Ayub. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Jadi saleh ini artinya bahwa hidupnya itu sepertinya tidak ada lagi hal-hal yang dia inginkan selain daripada menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah kesalehan itu. Jadi hal ini perlu, setelah kita menguasai diri dan tekun, kita juga perlu saleh, hidup saleh. Nah, kepada kesalehan ini ditambahkan juga hal yang terutama nih kalau menurut saya, yaitu kasih. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Nah, kalau kita tidak ada kasih, ya, berarti kita tidak mengenal Tuhan.
karena Tuhan kita adalah kasih. Itu firman mengatakan seperti itu. Nah, jadi saudara kekasih Kristus, sangat begitu kompleksnya atau sangat begitu banyaknya hal-hal yang mungkin tadinya kita pikir satu sisi kita udah benar, tetapi kita tidak bisa menguasai diri. Satu sisi kita pikir kita melakukan kebaikan, tetapi kita tidak ada kasih. Satu sisi kita merasa kita sudah punya pengetahuan, tetapi kita tidak tekun, ya. Nah, ini hal-hal ini tidak bisa satu kita lakukan terus kita anggap kita sudah mengenal Tuhan. Makanya di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 ini sangat luar biasa. Karena Petrus ini sendiri mungkin kenapa dia menulis ini, dia pengalaman dia dengan Tuhan Yesus, ya. Bagaimana dia, ya, kalau saya ingat Petrus ini, saya ingat orang yang agresif, ya. Petrus agresif, responsif, tapi ceroboh, ya. Dia ini agresif, responsif. Apa kata Tuhan Yesus, dia langsung respon tanpa berpikir, ya, tanpa dia berpikir dulu, langsung dia merespon aja. Nah, buktinya pada saat Tuhan Yesus bilang aku akan mati atau disalibkan, ya, akan siksa gitu, ya. Tapi Petrus langsung respon, Tuhan, aku siap, ya, bersama dengan engkau terus, mati pun aku siap bersama engkau. Kalau yang lain mau pergi atau lari, ya silakan, tapi aku tetap bersama engkau. Nah, dia tanpa berpikir, tapi begitu kejadian Yesus ditangkap, dia juga jadi ketakutan dan tidak melakukan seperti apa yang dia bilang tadi. Nah, itu ya tipikalnya dia salah satunya. Tetapi dia juga orang yang gampang untuk bertobat. Dalam arti setelah dia tahu kesalahannya dia, itu dia bertobat. Makanya dia diampuni, ya. Jadi kita juga banyak hal seperti itu yang di dalam kehidupan kita, ya. Kita kadang cepat respon di dalam apa yang mungkin hal-hal kerohanian. Tetapi pada saat tertentu, ya, kita tidak merespon dengan baik atau tidak bertahan di situ, gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita tahu dari sini. Kasih yang kita tambahkan kepada kesalehan ini tadi, ini adalah hal yang menyempurnakan semua apa yang sudah tadi dijelaskan di firman ini. Jadi dengan adanya, kalau tidak adanya kasih, saudara, ya, itu tidak berarti bagi Tuhan. Tetapi kasih di sini, kasih kepada saudara-saudara, artinya kasih kepada saudara seiman, ya, kepada setiap orang percaya, dan juga kepada setiap orang, katanya. Berarti semua orang. Kenapa kok semua orang harus kita kasihi? Ya, karena orang itu pun ciptaan Tuhan, ya. Tuhan mengasihi mereka. Mereka mungkin tidak mengenal Tuhan, tetapi karena mereka juga ada ciptaan Tuhan, ya Tuhan tetap berharap supaya mereka datang kembali kepada Tuhan. Makanya tugas-tugas Anda dan saya untuk memberitakan firman ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan sehingga bisa diselamatkan. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu akan membuat sorak-sorai di dalam kerajaan sorga. Malaikat-malaikat akan bersorak-sorai. Nah, saudara kasih Kristus, ini hal yang perlu kita pahami, bagaimana kita supaya hidup kita itu mengenal Tuhan. Karena di ayat 8-nya dikatakan, kalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Nah, jadi hal-hal yang baik tadi, iman, pengetahuan, kesalehan, dan juga penguasaan diri, terus kasih, ya, kebajikan tadi, kasih, itu semuanya harus ada pada setiap orang percaya dengan berlimpah-limpah. Nah, ini kuncinya nih, berlimpah-limpah. Kalau berlimpah-limpah itu seperti apa? Tidak pernah habis. Kalau saudara ngisi air di dalam gelas, ya, dia berlimpah itu sampai luber gitu, luber dia. Jadi kalau kita isi terus gitu luber, itu berlimpah-limpah. Sampai bukan hanya penuh aja, tapi berlimpah-limpah itu sampai luber dia. Nah, jadi nggak habis-habisnya kasih kita kepada saudara-saudara kita, kepada semua orang. Nah, apakah kita sudah melakukan hal ini? Nah, kalau dibilang di sini, kalau ada semuanya itu, tidak boleh ada satupun yang tidak dilakukan. Ya, saya ulangi satu lagi, apa tadi? Yaitu mengenai kebajikan, iman dulu, ya. Iman harus ada, ditambahkan kepada iman itu kebajikan, baru ditambahkan pengetahuan, baru penguasaan diri, ya, baru ketekunan, baru kesalehan, dan kasih. Ada 7 hal yang harus
Semuanya ada pada saudara dan saya supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, dikatakan di sini saya teruskan, kalau ada semuanya itu padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dibuatnya giat. Giat itu artinya bagaimana ya? Giat itu artinya kita setiap hari rasanya hidup kita itu setiap hari itu sepertinya kita sukacita gitu. Giat kita terus dalam hal apapun, ya. Karena apa tadi? Ada yang 7 hal tadi ada di dalam kita semua. Makanya Tuhan bilang kalau ada semua padamu itu, maka engkau akan giat dan berhasil. Kita pasti berhasil mengenal Yesus dengan benar. Nah, itu dikatakan firman ini. Jadi saudara, kita bisa ukur kita sekarang ini, apakah kita sudah benar mengenal Yesus dengan benar sesuai firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 5-8 ini. Ini salah satu bagaimana kita mengenal Tuhan. Masih banyak ayat-ayat firman Tuhan atau di dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab ini, bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar dan berhasil. Nah, makanya di dalam sini berhasil. Ini ditegaskan oleh Petrus, maka kamu akan menjadi berhasil pengenalanmu akan Yesus Kristus. Ini ditegaskan sama dia. Kalau saya lihat di ayat selanjutnya, ini sangat kontradiksi atau berlawanan ya. Dia bilang begini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, ia menjadi buta dan picik. Nah, kita itu dianggap menjadi kayak orang buta dan picik kalau kita tidak ada semuanya itu. Karena dikatakan di situ bahwa dia lupa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, kalau kita tidak melakukan hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya, bukan kata-kata orang atau kata siapa gitu, tetapi ini kata firman. Nah, jadi di dalam kita belajar mencari kebenaran firman Tuhan, ya, kita perlu renungkan. Setiap kita membaca firman, kita perlu renungkan. Nah, jadi tidak gampang mengenal Tuhan itu tadi ya. Tidak cukup dengan perbuatan baik, tidak cukup dengan pengetahuan saja, tidak cukup dengan imanmu saja, tidak cukup dengan kesalehanmu saja, tidak cukup dengan kamu punya penguasaan diri saja, ya, tidak cukup itu. Tetapi semuanya harus ada dan harus punya kasih. Kasih kepada sesama, kasih kepada setiap orang dan saudara-saudara, terutama tentu setelah itu ya pastilah awalnya itu kita mengasihi Tuhan ya. Karena kita mengasihi Tuhan maka semua ini pasti kita bisa lakukan. Dan ini tentu tidak gampang untuk melakukan ini saudaraku ya. Di dalam keluarga mungkin ya bisa aja kita banyak yang dikatakan Petrus ini tadi ya tidak kita lakukan ya, tapi kita orang Kristen gitu. Tapi kita bilang kita sudah mengenal Yesus gitu ya. Kita bilang kita sudah mengenal Yesus. Tapi kalau kita baca firman ini tadi, apakah benar kita berhasil? Boleh saja kita mengenal Yesus. Tapi dikatakan Petrus, kamu kalau tidak semuanya itu ada padamu, kamu tidak akan berhasil mengenal Yesus. Dan kamu akan dibilang kamu itu seperti orang buta dan picik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini tentu menegur kita, mengingatkan kita ya, dan tentu juga mengajar kita supaya apa? Supaya kita lebih lagi terus berusaha selama hidup kita ini tetap kita mencari pengenalan akan Yesus. Makanya di MAP Virtual Church ini kenapa kita fokuskan kepada pengenalan akan Tuhan Yesus? Karena itu yang utama. Segala sesuatunya itu mengikuti saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kasih ini adalah yang terbesar dari segalanya ya. Dikatakan di Yohanes itu bahwa iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling utama itu adalah kasih, karena kasih kekal, kasih tidak berkesudahan dan tidak hilang sampai kita pun nanti di surga kita tetap membawa kasih itu tetap ada. Kalau hal yang lain ya kita meninggalkan ya sudah selesai ya. Iman itu ya urusan kita dengan Tuhan gitu ya. Kalau kita udah dengan Tuhan ya buat apalagi iman, kita sudah sama dengan Tuhan ya. Pengharapan kita ya tentu selama kita masih di dunia itu ya berharap kepada Tuhan, berharap supaya apa yang kita lakukan berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau kita sudah sama Tuhan ya pengharapan itu bukan lagi pengharapan ya, tetapi udah kenyataan gitu. Tapi kasih selama kita di bumi dan di surga itu kasih itu tetap nyata dan ada gitu saudara. Nah, inilah
firman yang saya mau sampaikan untuk awal tahun 2022 ini, saya percaya ya Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara mendengarkan firman ini. Biarlah terus cari ya, terus cari kebenaran, karena siapa yang mencari menemukan, dikatakan firman Tuhan. Siapa yang mengetuk ya, pintu akan dibukakan. Artinya kalau saudara rindu, pasti Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Jangan baca firman itu merasa kita sudah tahu, itu tidak akan mendapat apa-apa, tidak akan merubah apa-apa saudara. Makanya setiap kita mendengarkan firman pun kosongkan dulu pikiran kita, hati kita. Jangan kita sombong ya, jangan kita pikir kita sudah lebih tahu gitu. Kosongkan, pasti ada yang berguna, dan pasti ada juga yang akan membuat kita lebih mengenal Tuhan lagi. Setiap kita mendengarkan firman, asal dalam hati kita rindu, ada suatu kerinduan, bukakan hati supaya apa? Firman yang ditabur itu jatuhnya di hati yang dalam, hati yang subur, hati yang memang berserah gitu loh. Nah, kalau kita sudah membatasi dengan pikiran kita, ya kita tidak akan bisa dipuaskan oleh firman, atau firman itu tidak akan bekerja dalam hidup saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita supaya hal-hal pengenalan Tuhan inilah yang pertama yang harus kita cari terus. Kita tidak ada istilahnya sudah tahu ya, jangan pernah bilang saya sudah tahu firman itu, saya sudah mengenal Tuhan dengan benar. Waduh, itu kita ini sepertinya mengukur Tuhan dengan pikiran kita. Kita tidak bisa, selama masih hidup kita ada di dunia ini, tetap kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan dengan sempurna. Jadi tetap cari Tuhan ya, melalui firman-Nya tentu Roh Kudus akan menuntun saudara. Demikian firman Tuhan ini, saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2022 dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Saya percaya saudara terberkati oleh firman ini, dan setiap firman yang sudah didengar kiranya bisa dilakukan, dan Roh Kudus yang terus untuk memberikan kekuatan dan hikmat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga sudah memuji menyembah Tuhan. Kiranya seluruh firman yang kami dengar Tuhan, kami boleh diberikan hikmat oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dengan benar. Dan melalui firman-Mu ini kami lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, baik di dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah semuanya itu dapat dan boleh memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dimanapun anak-anak Tuhan berada. Namamu yang ditinggikan dan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dan biar kami terus dalam kehidupan kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.